Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Pada hari ini kita akan belajar terkait subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Jadi langsung saja kita masuk ke definisi subbarisan. Jadi sini diberikan barisan X sama dengan ini Xn subset R dan N1 kecil N2 kecil N3 dan seterusnya, kecil NK dan seterusnya. Ini adalah barisan bilangan asli yang naik tegas ya. Jadi ini N1 ini adalah bilangan asli, ini N2 juga bilangan asli, dan seterusnya. Ini membentuk suatu barisan bilangan asli yang naik tegas. Maka barisan X-aksen yang sama dengan XNK itu sama dengan XN1, XN2 dan seterusnya sampai XNK dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai subbarisan atau barisan bagian dari X. Jadi kita bisa membentuk subbarisan dari barisan X dengan indeksnya itu kita ambil dari ini, barisan bilangan asli yang naik tegas. Jadi sebagai contoh di sini yang pertama, kalau misalnya kita punya barisan AN subset R dengan AN-nya ini sama dengan 1/n, ini untuk setiap bilangan asli N, maka kita dapat membentuk subbarisan A-aksen, yaitu 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya sampai dengan ini 1/2 dan seterusnya ya. Ini tidak putus di sini, ini dan seterusnya. Di mana N1-nya itu N1-nya itu 2, N2-nya 2, N2-nya 4, N3-nya 6 dan seterusnya sampai dengan NK sama dengan 2K ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya di sini N1 sama dengan 1, berarti nanti kita akan punya di sini adalah ya Xn1 itu sama dengan X1 itu sama dengan ya X1 kan dari barisan awalnya ini kan A-nya adalah ini 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya 1/n dan seterusnya. Nah, lihat kalau N1 ini sama dengan Xn1, berarti di sini X1-nya, X1 dari barisan A ini kan 1 ya. Ini kan adalah X1 X. Kita jangan pakai X ya, kita pakai A. Jadi ini namanya adalah A1, ini A2, ini A3, ini A4. Nah, ini dan seterusnya sampai sini adalah AN-nya. Nanti kalau N1 sama dengan 1, berarti kita punya nanti AN1 sama dengan A1. Nah, nanti kita punya lagi N2. N2 ini harus lebih besar daripada N1. Jadi misalnya N2-nya saya pilih, atau sini saya pilih 2 ya, biar mengikut begini 2, sehingga di sini nanti kita punya N1 sama dengan N1-nya kan 2, sehingga di sini kita punya 1/2 begitu ya. Nah, berarti nanti N2-nya harus bisa pilih 3 atau 4 atau 5. Nah, misalnya kita pilih 4, seperti ini. Nanti sini Anda akan punya AN2 ini sama dengan A2 A4 ya, karena N2-nya kan 4. Ini sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Oke, ini bisa N3 lagi Anda pilih. N3 ya harus lebih besar daripada
N2. Ya, Anda boleh pilih 5, 6, 7, 8. Tapi kalau misalnya kita pilih 5, nanti kan kita tidak punya polanya untuk membentuk subbarisannya. Bisa saja kita pilih di sini 5. Kalau di sini 5, nanti kita punya AN3 sama dengan A5 jadi 1/5. Itu tetap nanti akan membentuk subbarisan dari A. Cuma kan nanti penentuan rumus ANK-nya itu ya tidak ada karena tidak berpola seperti itu. Jadi kalau kita buat di sini berpola, misalnya sini 6, nanti sini ada AN3, ini sama dengan AN6 sama dengan 1/6. Nanti di sini ya dan seterusnya Anda akan punya bukan AN ya. Sini adalah NK misalnya sama dengan 2 kali dari K ya. Jadi kalau sini 1 kali 2 kali 1 2 kali 2 4 2 kali 3. Nah, nanti sini kalau K 2 kali K, nanti di sini Anda akan punya A dikali dengan NK. Nah, ini sama dengan ya berapa ini? A2K ya. A2K berarti A/2K. Sehingga nanti Anda punya barisannya itu ya dari sini Anda punya A aksen itu sama dengan ini AN1, AN2, AN3 ini dan seterusnya sampai ANK dan seterusnya. Nah, ini sama dengan ya ini 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya sampai 1/2K dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dari subbarisan atau barisan bagian dari himpunan A. Nah, contoh lain misalnya ini dari barisan A juga ini kita bisa bentuk subbarisan yang lain, yaitu A double aksen. Kita pilih N1-nya itu 1, sehingga kalau N1-nya 1 berarti AN1-nya itu 1. N2-nya 3 berarti AN2-nya itu 1/3. Kalau N3-nya 5 berarti AN3 itu 1/5 dan seterusnya sampai 1/kan kurang 1 ini masih lanjut ya dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, terus contoh lain misalnya dirikan barisan X sama dengan XN subset R. Nah, ekor barisan itu Anda masih ingat kan ekor barisan ke M dari X itu kita simbolkan XM, yaitu definisinya seperti ini. XM tambah N elemen bilang asli yaitu XM tambah 1, XM tambah 2 dan seterusnya itu merupakan subbarisan dari X ya, dengan N1 ke M tambah 1, N2 M tambah 2 dan seterusnya. NK nya sama dengan M tambah K. Ini adalah N1, N2 sampai NK ini dan seterusnya ini membentuk barisan bilangan asli yang naik tegas. Seperti itu ya. Jadi setiap ekor barisan itu merupakan subbarisan. Tetapi subbarisan itu belum tentu merupakan suatu ekor barisan. Seperti ini ya, ini kan bukan ekor barisan ya. Ini bukan ekor barisan dari A. Ini cuma barisan bagian saja. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau kita mau ambil ekor barisan jadi subbarisan ya bisa tadi itu A-nya sama dengan A bintang. Kita ambil dari himpunan yang ini saja, berarti ya kita bisa punya ekor barisan itu 1/10, 1/11, 1/12 dan seterusnya. Nah, ini adalah ekor barisan ke berapa ini? Ini adalah ekor barisan ke-9. Berarti 9 tambah 1 1/10, 9 tambah 2 1/11 dan seterusnya. Jadi ini adalah ekor barisan sekaligus subbarisan dari A. A-nya tadi yang ini.
Oke, dari situ kita punya teoremanya seperti ini. Jika barisan Xn subset R ini konvergen ke X, maka setiap subbarisan XNK juga konvergen ke X ya. Jadi sebagai ilustrasi dari kalau contoh-contoh tadi ini kan kita bisa lihat bahwa ini kan seper N ya. Ini kan kita sudah tahu bahwa barisan ini kan konvergen ke 0 ya. Nah, kalau konvergen ke 0 ya ini kita juga bisa selidiki bahwa ini ternyata juga konvergen ke 0. Ini juga konvergen ke 0. Nah, dari fakta inilah sebenarnya muncul teorema ini. Jadi kalau barisan awalnya konvergen ke X, maka semua subbarisannya itu juga konvergen ke X. Kita buktikan. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah ambil sebarang epsilon besar 0. Ya, ini diketahui bahwa barisan Xn-nya subset R konvergen ke X. Nah, itu berarti terdapat bilangan asli K yang ini, sehingga untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn dikurang X kecil dari epsilon. Begitu. Karena barisan N1, N2, dan seterusnya sampai NK ini merupakan barisan bilangan asli yang naik monoton, maka kita pasti punya ini, NK-nya ini selalu lebih besar daripada atau sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Nah, ini Anda bisa buktikan sendiri ya dengan menggunakan induksi matematika. Saya tidak buktikan di sini. Tapi kalau Anda lihat tadi dari sini, dari penjebaran yang kita miliki, ya Anda bisa lihat di sini. N1 ya, N1 itu kan sama dengan, kalau N1-nya ini sama dengan 2, berarti dari sini kita tahu bahwa K-nya ini 1 ya. K-nya ini 1. K-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini kan lebih kecil 2. 2 ini lebih kecil, 2 ini kan sama dengan NK ya. Dan ada lagi dari sini N2 ya, ini secara secara contoh saja, tidak dibuktikan, ini bukan buktinya. N2 sama dengan 4 ya. Berarti kita punya ya K-nya 2. K-nya sama dengan 2, ini pasti lebih kecil daripada 4. 4 ini kan nilai NK-nya. Ya, Anda bisa lihat di sini, pasti nanti kalau K-nya ini lebih kecil daripada 2K. 2K ini kan nilai dari NK. Makanya kita punya hubungan tadi di sini, NK-nya itu selalu lebih besar atau sama dengan K untuk setiap bilangan asli K. Oleh karena itu, kalau K-nya lebih besar dari bilangan asli K ini, yang ini, maka kita punya hubungan NK lebih besar atau sama dengan K. Akibatnya, untuk setiap NK yang lebih besar daripada K, berlaku mutlak XNK dikurang X itu, mutlak dari XNK dikurang X itu kecil dari epsilon. Dengan kata lain, subbarisan XNK ini konvergen ke X juga. Nah, tapi sebaliknya ini tidak berlaku ya. Sebentar kita lihat penjelasannya. Jadi kalau subbarisan XNK-nya ini konvergen ke X, ya belum tentu barisan XN-nya ini konvergen ke X. Sekarang kita lihat contohnya. Kita kasih aja contoh. Nah, misalnya kita diberikan ini, jika X-nya ini antara 0 dan 1, kita diminta menunjukkan bahwa limit N menuju hingga dari X pangkat N ini sama dengan 0. Oke, misalkan AN-nya itu sama dengan XN ya. Jadi XN ini, X pangkat N-nya ini kita definisikan sebagai suatu barisan AN. Jadi AN itu sama dengan X berpangkat N. Karena X-nya ini antara 0, 1, maka untuk setiap N bilangan asli berlaku ini, Xn tambah X berpangkat N tambah 1 itu pasti lebih kecil daripada Xn. Nah, karena Xn tambah 1 ini sama dengan AN tambah 1,
dan xn ini sama dengan AN, berarti AN tambah 1 ini lebih kecil dari AN. Ya, ini Anda bisa buktikan sendiri ya. Ini kemarin di sistem bilangan real, di sifat apa kalau tidak salah, di sifat lapangan dan urutan ya, sifat urutan, lapangan dan urutan ini sudah dibuktikan. Jadi tugas harusnya Anda bisa buktikan ini bisa pakai induksi matematika. Jadi saya tidak buktikan di sini ya. Jadi saya asumsikan Anda sudah bisa buktikan ini. Nah, karena N tambah 1 ini lebih kecil dari AN, maka ya kita punya barisan AN ini merupakan barisan yang turun monoton ya. Untuk X ini antara 0, 1. Nah, Anda juga bisa menunjukkan bahwa barisan AN ini yaitu berada pada interval ini. AN besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1 ya. Dia bisa, kenapa bisa ya? Karena X-nya ini kecil antara 0 dan 1 nilainya, sehingga nilai dari X berpangkat N atau AN ini ya berada juga memenuhi ini. Ini Anda bisa buktikan juga, sekira tidak susah. Nah, nanti Anda peroleh barisan ini terbatas ya. Kalau ini sudah terbatas ke atas oleh 1, terbatas ke bawah oleh 0. Nah, karena apa? Dia terbatas ke turun monoton dan terbatas ke bawah oleh 0, maka berdasarkan teorema konvergensi monoton, maka barisan AN-nya ini pasti konvergen ya. Kan begitu kemarin di pertemuan sebelumnya. Jadi berdasarkan teorema konvergensi monoton, maka barisan AN-nya ini konvergen. Ya, kenapa konvergen? Karena kan ini turun monoton dan terbatas ke bawah. Nah, kita misalkan dia konvergennya ke A, berarti limit N menuju A hingga dari AN itu sama dengan A. Nah, kalau kemarin kita kan punya ya kita kalau begini tidak bisa pakai sifat yang kemarin ya, karena kan definisi kemarin, kalau kemarin kan kita punya barisan yang didefinisikan secara rekursif, sehingga kita bisa menggunakan sifat yang ekor barisan toh. Kalau ekor barisannya konvergen ke X, maka ekor barisannya juga konvergen ke X. Nah, kalau di sini kita tidak bisa pakai cara yang kemarin. Kalau di sini kita harus pakai cara sub barisan. Jadi kita mencari suatu sub barisan yang bisa kita gunakan untuk membuktikan, untuk mencari berapa nilai A-nya ini. Jadi misalnya diperhatikan barisan A2N. Nah, A2N ini merupakan subbarisan dari barisan AN ya. Jadi barisan A2N ini merupakan subbarisan dari AN. Akibatnya berdasarkan teorema 1, maka ini juga barisannya konvergen ke A. Ya, di teorema sebelumnya ini kan kalau barisan Xn-nya konvergen ke X, maka setiap subbarisannya konvergen ke X juga ya. Jadi A2N itu seperti ini sebenarnya ya, A2K. Nah, posisinya sama, itu dia, A2N sama dengan jadi perhatikan bahwa A2N itu kan sama dengan X berpangkat 2N ya, karena tadi kan definisinya N sama dengan X pangkat N. X pangkat 2N itu sama dengan X pangkat N berpangkat 2. Nah, X pangkat N itu kan sama dengan AN berpangkat 2. Dari kesamaan ini kita punya ya, Anda limitkan kedua ruas ini. Jadi ini Anda punya ini A, limitnya ini A2N itu kan sama dengan A, sementara limit dari ini AN pangkat 2, yang ini tadi AN pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2.
Sehingga nanti Anda peroleh di sini sebenarnya A pangkat 2 dikurang A sama dengan 0. Dengan menyelesaikan ini Anda punya nilai A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 0. Ya, berarti nilai limit ini sama dengan 0 ya. Karena tadi kan dia turun monoton dan terbatas ke bawah oleh 0 ya. Jadi tidak mungkin dia 1 ini kan batas atasnya, harusnya dia terbatas ke bawah oleh subinfimumnya, infimumnya atau batas bawahnya, seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui apakah terbatas ke bawah atau terbatas ke atas, karena nanti akan membantu menentukan ya berapa nilai limitnya, seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita punya teorema 2. Jadi kalau Anda punya barisan Xn tidak konvergen ke A ya, berarti ini di negasinya dari definisi konvergen ya terdapat epsilon 0, sehingga untuk setiap bilang asli K ini ya NK itu lebih elemen N, sehingga terdapat NK bilang asli, sehingga untuk setiap NK yang lebih besar daripada K berlaku XNK dikurang X. Nah, ini ekivalen juga dengan terdapat epsilon 0 dan subbarisan XNK subset dari Xn, sehingga XNK ini dikurang X lebih besar sama dengan 0 untuk setiap K bilangan asli N. Oke, saya tidak buktikan ini ya, kira ini cukup jelas. Nah, sekarang kita masuk di kriteria kedivergenan. Jadi misalnya diberikan barisan Xn subset R. Nah, jika salah satu pernyataan berikut dipenuhi, maka barisan Xn ini merupakan barisan yang divergen. Barisan Xn ini mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke limit yang berbeda, atau barisan Xn ini tidak terbatas. Jadi kalau barisan Xn ini mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke limit yang berbeda dan barisan Xn ini tidak terbatas, maka dia tidak konvergen ya. Kalau salah satu yang dipenuhi pasti barisan tidak konvergen. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, misalnya barisan AN subset R ini dengan AN-nya ini min 1 pangkat N untuk setiap N elemen asli. Anda perhatikan ini barisan A2N ini adalah subbarisan dari AN. Nah, jelas ini kalau A2N kan satu-satu semua ya, jelas dia konvergen ke 1. Nah, sementara ada juga barisannya, subbarisannya A2N kurang 1 min 1 min 1 min 1. Ya, ini konvergennya ke min 1. Jadi barisan AN ini mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke limit, limitnya itu berbeda. Jadi barisan AN ini merupakan barisan divergen berdasarkan kriteria yang pertama, mempunyai dua subbarisan yang konvergen ke limit yang berbeda. Contoh kedua ya, misalnya barisan Bn subset R dengan Bn sama dengan N setiap N bilang asli. Ya, ini karena barisan N ini tidak terbatas ya, maka N ini merupakan barisan divergen ya. Kita sudah buktikan juga ini bahwa N sama dengan N ini adalah barisan yang tidak terbatas ya, karena tidak bisa menemukan N positif, sehingga N ini selalu lebih besar daripada sebuah anggota Bn atau semua anggota barisan Bn ya. Ini di sini Bn bukan An. Nah, sekarang kita masuk ke teorema subbarisan monoton. Jika X sama dengan Xn subset R ini adalah barisan bilangan real, ya maka terdapat XNK subset X yang monoton. Jadi jika Xn adalah barisan bilangan real, maka X ini pasti mempunyai subbarisan XNK yang monoton. Nah, pasti dia punya subbarisan yang monoton. Ini penting Anda ingat ini, karena nanti ini akan Anda sering gunakan teoremanya bersama teorema Bolzano. Jadi kita buktikan terlebih dahulu, kita definisikan dulu elemen puncak. Nah, apa jadi maksud elemen puncak? Nah, Xn itu disebut Xm itu elemen puncak apabila ini Xm selalu lebih besar daripada
Xn itu lebih besar atau sama dengan Xn, ya untuk semua N sedemikian sehingga N ini lebih besar daripada M, ya. Jadi jika barisan Xn ini turun monoton, maka setiap elemennya itu merupakan elemen puncak, ya. Kalau turun monoton kan gini, X1 X1 itu lebih besar dari X2, X2 itu lebih besar daripada X3, ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa 2 itu kan lebih besar daripada 1, ya. Berarti ya, X1 ini merupakan, X2 ini merupakan elemen puncak. Ini kan dan seterusnya, ya. X3 juga merupakan elemen puncak. Nah, dan seterusnya. Sementara kalau dia naik monoton, ya, maka setiap elemennya itu bukan merupakan elemen puncak. Nah, untuk membuktikan teorema yang 4 ini, kita bagi dua kasus. Kasus yang pertama, kalau Xn-nya mempunyai tak hingga banyak elemen puncak, dan yang kedua, Xn itu mempunyai berhingga banyak puncak. Nah, kasus pertama, barisan Xn ini mempunyai tak hingga banyak elemen puncak. Nah, tulis elemen puncak dalam urutan indeks naik, yaitu Xm1. Ini salah, ya, ini harusnya Xm2, bukan kurang 2. Oke, selanjutnya ini ada X sampai dengan SMK. Karena setiap elemen merupakan puncak, maka ya kita punya ini Xm1 pasti lebih besar daripada atau sama dengan Xm kurang 2. Xm kurang 2 ini juga pasti lebih besar dari Xm ini bukan kurang 2, ya, ini Xm2. Nanti Xm3 sampai SMK dan seterusnya. Diperoleh subbarisan XMK Xn yang turun monoton. Oke. Terus bagaimana kalau kasus kedua, barisan Xn-nya ini mempunyai berhingga banyak puncak atau tidak ada, mungkin tidak ada, ya. Jadi kita tulis elemen puncak dalam urutan indeks naik, yaitu Xm1, Xm2 dan seterusnya sampai SMK. Misalkan ini S1 sama dengan MR tambah 1 adalah indeks dari elemen bukan puncak. Jadi indeks ini indeks, ya, karena X1 bukan puncak, maka terdapat S2 lebih besar dari S1 sehingga X1 lebih kecil dari X2, ya. Nah, diperoleh X2 bukan elemen puncak. Akibatnya kalau X2 bukan elemen puncak, dengan cara yang sama terdapat S3 lebih besar S2 sehingga S2 lebih kecil daripada S3. Proses dilanjutkan sehingga diperoleh nanti subbarisan XMK subset XNK yang naik monoton. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di teorema Bolzano-Weierstrass. Ya, setiap barisan bilangan real yang terbatas itu mempunyai subbarisan yang konvergen. Jadi setiap barisan bilangan real yang terbatas itu mempunyai subbarisan yang konvergen. Kita buktikan. Misalkan Xn adalah barisan terbatas, ya. Nah, berdasarkan teorema 4, maka Xn ini pasti mempunyai subbarisan yang monoton, ya. Nah, karena Xn ini terbatas, ya, otomatis Xnk juga terbatas. Nah, karena Xn ini kan terbatas, sementara Xnk subset Xn, otomatis Xnk juga terbatas. Karena Xnk nya ini monoton dan terbatas,
Maka berdasarkan teorema konvergensi monoton, barisan XNK ini atau subbarisan XNK ini pastikan konvergen, seperti itu. Oke, saya kira materi hari ini cukup dulu ya. Hari ini minggu ini mungkin tidak ada tugasnya, nanti minggu depan tugasnya diberikan kembali. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ke saya langsung atau bisa langsung ditanyakan di grup. Oke, pertemuan hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.